So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Samsung Galaxy S23 Plus, S-series dari Samsung yang posisinya ini ada di tengah-tengah. Jadi kalau misal kalian nganggap S23 itu kekecilan dan S23 Ultra itu kegedean, nah S23 Plus ini itu bisa jadi opsi yang pas ya, dimana ukurannya itu bener-bener familiar. Aku udah pakai S23 Plus ini selama 2 minggu dan beneran gripnya ini pas banget di tangan. Padahal ukuran layar dari S23 Plus dan S23 Ultra itu cuma beda 0,2 inci aja. Tapi pas dipegang sama tangan, S23 Plus ini masih lebih enak lah buat dipakai sama satu tangan. Buat desain ini ada perubahan ya jika dibanding S22 Plus. Sekarang desainnya frameless dan desain kayak gini menurutku pribadi malah lebih cakep karena kelihatan simple dan minimalis. Terus yang spesialnya lagi di S23 series ini Samsung ngasih sampai 12 material daur ulang ya, mulai dari aluminiumnya, kacanya sampai pet plastik. Samsung jadi makin kelihatan nih ya nunjukin komitmen mereka buat melestarikan lingkungan. Varian warna yang aku bahas sekarang ini itu cream ya, dimana frame di sisi-sisinya kayak warna gold pudar gitu. Di sisi atas ini ada lubang mic, di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power, di sisi kiri kosong nggak ada apa-apa, lalu di bagian bawah ini ada SIM tray dual slot, terus ada lubang mic, lubang charging USB-C, sama lubang udara dan grill speaker yang jenisnya ini stereo, dimana yang satu lagi itu jadi satu sama earpiece-nya. Untuk kualitas suaranya ini udah mantep banget dan ini juga udah Dolby Atmos ya, jadi ya kayak biasa kualitas suaranya ini cakep. Lanjut buat layar, ini ada layar yang pakai panel Dynamic AMOLED 2X 6,6 inci. Resolusinya Full HD+, Super Smooth 120Hz refresh rate, support HDR10+, dan punya peak brightness di 1750 nits. Untuk kualitas layarnya kayak biasa, ini cakep khas flagship Samsung yang udah juara banget lah kalau ngomongin soal kualitas layar. Refresh rate 120Hz-nya juga bikin pengalaman scrolling-scrolling itu berasa smooth dan enak buat dipakainya. Terus buat kecerahan layar ini mentok di outdoor yang bisa sampai 1750 nits dan ini itu bener-bener masih jelas banget dilihat meski kondisi lagi terik sekalipun. Buat fingerprint ini juga udah ultrasonic yang ngebuatnya punya kecepatan baca yang luar biasa cepat. Mau di kondisi layar nyala atau misal lagi mati sekalipun ya tetap bisa ngebaca sidik jari dengan super cepat. Oh ya, S23 Plus ini layarnya juga udah terproteksi Corning Gorilla Glass Victus 2, jadi daya tahannya makin kuat. Tapi kalau mau lebih aman, ini juga bisa nambahin screen protector ya. Jangan lupa case juga penting supaya HP-nya terlindungi maksimal. Oh ya, mumpung lagi ngomongin durabilitas, sekedar info aja. Dan pasti kalian udah tahu kalau S23 Plus atau S23 dan S23 Ultra itu udah ada sertifikasi IP68. Jadi ya mau ketumpahan air atau dicelup-celupin sekalipun ini nggak masalah. Oke, next kita bahas performanya. Jadi buat performa S23 Plus ini dibekali dengan chipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Ini beda ya dari Snapdragon 8 Gen 2 biasa. Dan diklaim ini tuh punya performa yang lebih kencang. Speed CPU dari 8 Gen 2 for Galaxy ini itu bisa sampai 3,36 GHz. Sedangkan 8 Gen 2 biasa itu clock speednya ada di 3,2 GHz. Yang artinya ada peningkatan 5%. Buat dipakai harian sih harusnya nggak ngaruh ya. Jelas ini udah super duper enak banget buat dipakai aktivitas harian. Langsung aja deh kita bahas performa main gamenya yang ini bener-bener luar biasa sih. Genshin Impact langsung kita hajar pakai settingan highest 60 fps dan hasilnya pas lagi jalan santai fps ini bisa dapat di kisaran 58 sampai 60 fps. Terus pas lagi ketemu musuh dan battle kayak ngeluarin banyak efek, ini fps turun dikit ke 45 sampai 50 fps dan ini highest loh. Ingat ya, settingan tertingginya. Ya suhu sih bakalan cepet naik, jadi saranku pakein kipas ekstra atau kalian mau lebih adem bisa pakai settingan lowest 60 aja. Untuk game lainnya misal kayak PUBG Mobile ini juga aman. Semua settingan kebuka dan mau settingan apapun ya bakalan lancar-lancar aja. Gyroscope juga udah pasti hardware dan mainin PUBG Mobile ini perkara enteng lah buat Samsung Galaxy S23 Plus. Terus kalau Mobile Legends ini meskipun dibilang game yang ringan, sayangnya S23 Plus ini belum kebuka settingan refresh rate yang lebih dari high. Kalau buat grafik sih udah bisa sampai ultra ya. Semoga aja segera didapetin update lah biar refresh rate ultranya ini kebuka. Ini soalnya game sejuta umat ya. Nah, itu tadi buat performa gamingnya. Dan ini adalah nilai positif banget ya jika dibanding S22 series tahun lalu yang jelas peningkatan gaming experience-nya ini meningkat pesat.
Buat baterai Samsung Galaxy S23 Plus ini ada di 4700 mAh. Cuma beda 300 mAh ya, lebih kecil jika dibanding yang Ultra dan lebih gede 800 mAh jika dibanding S23 biasa. Sementara buat kecepatan ngecasnya sendiri ini ada di 45 Watt yang bisa isi sampai full dalam waktu 1 jam 8 menit. Terus buat sistem operasi S23 Plus ini berjalan di One UI 5.1 berbasis Android 13. Udah yang paling baru ya tentunya. Secara tampilan ini nggak ada beda yang signifikan. Paling beberapa penambahan fitur aja yang asik kayak split screen-nya yang udah bisa lebih fleksibel. Dan kita juga bisa copy text dari foto dan video. Fitur yang berguna banget nih di One UI terbaru ini. Samsung Galaxy S23 Plus ini juga udah mendukung NFC yang kepake banget ya buat kebanyakan orang. Terus ada juga nih Samsung DeX buat yang pengen jadiin smartphone kalian mesin kerja layaknya PC. Jujur aku pribadi nggak pernah pakai Samsung DeX ya, tapi yang nggak punya laptop bisa pakai fitur ini buat mirroring tampilan dari HP ke TV atau monitor biar kerjaan itu makin enak buat dikerjain. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Samsung Galaxy S23 Plus ini dibekali dengan setup triple kamera. Ada kamera utama 50 megapiksel OIS, kamera ultrawide 12 megapiksel, dan kamera telefoto 3 kali optical zoom 10 megapiksel OIS. Sementara buat yang di bagian depan ini tuh punya resolusi 12 megapiksel. Buat hasilnya ini bagus ya, tiap lensa tuh punya kekuatan masing-masing. Meskipun kamera utama punya resolusi yang lebih tinggi, tapi kalau dilihat di ukuran normal, ketiganya ini nggak berasa jomplang. Ya, yang utama jelas lebih bagus, tapi buat ultrawide dan telenya juga nggak kalah bagusnya. Dynamic range-nya ini luas, detailnya bagus, saturasinya sedikit tinggi, tapi overall gambarnya pas ya. Dan ini tuh bisa dapetin hasil yang enak lah buat dilihat. Oke, ini contoh perekaman video dari Samsung Galaxy S23 Plus, S23 Plus, Full HD 30 fps. Ini kita bisa pindah-pindah lensa. Ini kamera utama, ini ultra wide, lebar kayak gini, dan ini yang 3 kali optikal. Kalau kita zoom digital bisa sampai 12 kali. Oke, gini. Ini ada super steady-nya juga, dan ini cuma bisa lensa ultrawide sama lensa utama. Ini yang ultrawide ya, sekarang kita pasti pakai ultrawide dan kita pindah ke utama. Ini yang utama. Keduanya sama-sama lebih nge-crop, cuma pastinya bakal dapetin hasil video yang lebih stabil. Stabil banget. Full HD 60, cuma bakal kita kompres. Ini bisa lihat ultrawide sama kali 3. Full HD 60 juga ada ultra steady, super steady atau ultra steady yang jelas bikin hasil perekaman video jadi stabil. Ini yang ultrawide dan ini yang utama. Ada 4K 30 fps. 4K nya juga masih bisa pindah-pindah lensa. Contoh ini ultrawide nya, ini utama, ini 3 kali. Ultra steady-nya nggak ada di 4K, jadi dia adanya di 2K mentok. 2K 30 sama 60 dua-duanya ada. Hasilnya kayak gini. 4K 60 ada, bisa pindah-pindah lensa, cuma saat ngerekam nggak bisa ya. Ini kita pakai yang lensa utama kayak gini. Ini udah dimatiin dan direkam ulang pakai yang ultra wide, hasilnya kayak gini. Dan yang ini 4K 60 3 kali optical zoom. Ada 8K 30 fps, cuma ini kayaknya bakal jarang kepake. Dan ya jarang orang yang pakai ini, tapi ya ada aja udah bagus lah. Full HD 30 fps, kamera utama. Kamera depan. Hasilnya kayak gini. 60 fps, hasilnya kayak gini. Tapi ini bakal dikompres ya ke 30. Ini cuma ngelihat kestabilan gambar aja. Terus ini 4K 30.
Dan ini 4K 60. Oke, kesimpulannya Samsung Galaxy S2 3 Plus ini emang punya harga yang nggak murah, mulai dari 16 juta. Cuma dengan ngeluarin duit segitu, kalian tuh bakal dapetin pengalaman yang epic. Ya emang sih bukan yang terbaik karena masih ada si Ultra. Tapi dengan pengurangan harga yang beda 4 juta ditambah performanya yang mirip, tampilan kamera baru yang lebih stand out, layar yang masih sama-sama cakep meski nggak curve, kecepatan ngecasnya ini juga sama kencengnya di 45 watt, ya aku rasa S2 3 Plus ini itu bisa jadi alternatif pilihan yang paling the best lah. Dan tentunya S Pen bukan prioritas ya, karena S Pen di S2 3 Ultra itu udah the next level. Sekali lagi HP ini cakep dan aku impress banget sama performanya yang bener-bener juara. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.